Halo sahabat Qurani Marum yang terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Wamatus dalam Renungan Harian tanggal 2 Oktober 2020, peringatan wajib para malaikat pelindung. Salam sehat, semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang saya kasih dan dikasih oleh Tuhan, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari kitab Keluaran, bab 23 ayat 20-23a. Inilah firman Tuhan, sungguh aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan, dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya, dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Qurani Marum yang terkasih, dengan ditetapkannya hari ini sebagai peringatan wajib para malaikat pelindung, kita semua diingatkan kembali bahwa malaikat itu bukan hanya 3 orang sebagaimana yang dipestakan pada tanggal 29 September yang lalu, pesta malaikat agung, yakni Mikael, Gabriel, dan Rafael. Dari bacaan hari ini dan juga dengan ditetapkannya hari ini sebagai peringatan wajib para malaikat pelindung, kita semua diingatkan bahwa ada banyak malaikat yang melayani Tuhan. Salah satu tugas para malaikat adalah untuk melindungi umat manusia dari segala mara bahaya. Mazmur tanggapan hari ini menjelaskan dan mempertegas peranan para malaikat. Dalam Mazmur dikatakan, "Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Selain mempertegas mengenai tugas para malaikat, ayat-ayat Mazmur tersebut secara tersirat mengingatkan bahwa Tuhan akan selalu mencintai, menjaga, dan melindungi kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian dan terjatuh. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama juga hendak mengungkapkan tentang tugas para malaikat. Dalam bacaan pertama dikatakan, "Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan." Malaikat Tuhan akan menemani, melindungi, dan menuntun kita untuk sampai ke tempat yang sudah disediakan Tuhan bagi kita, yakni surga. Namun bacaan pertama mengingatkan kita dengan mengatakan, "Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya.
Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Kalau kita ingin sampai ke tempat tujuan yang telah disediakan Tuhan, yakni surga, maka kita harus mendengarkan perkataan malaikat pelindung. Malaikat pelindung berbicara kepada kita melalui bisikan hati nurani. Maka perlu kepekaan untuk mendengarkan suara hati. Karenanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sahabat Kura Animarum yang saya cintai, pentinglah bahwa kita meluangkan sedikit waktu untuk menenangkan diri dan berefleksi sejenak mengenai segala hal yang terjadi di dalam hidup kita, mengenai apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sedang kita kerjakan, dan apa yang akan kita kerjakan atau perbuat di hari mendatang. Dan mohonlah rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk menjadi lebih peka dalam mendengarkan bisikan malaikat, bisikan yang disampaikan melalui hati nurani kita. Karena hati nurani kita tidak akan pernah berbohong. Kalau kita semakin peka akan bisikan hati nurani, maka hidup kita akan terarah kepada tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan, yakni surga abadi, yakni kebahagiaan kekal. Salam, Tuhan memberkati.